Siap. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fitri keluar lagi, Fitri. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kaifa halukunna? Ana bi khair Ana bi khair alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Saja mau coba-coba dulu nih beberapa. Iya. Masuk TV ya Ustazah ya. Kalian ada nggak filter-filter ini? Ada. Oke. Kita pakai yang ini. Jadi main-mainan. Baik teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya, Masya Allah. Ustazah izin pakai masker ya. Jaga jarak ya, biar tidak ada penularan virus-virus maupun jarak jauh. Corona. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di kelas Bahasa Indonesia hari ini. Teman-teman, semoga niatnya lurus mencari ilmu karena Allah Ta'ala, bukan karena takut dimarahin mama di rumah. Ya, Ika belajar di rumah Kak, gitu kan. Mila belajar di rumah, gitu. Jadi benar lurus, mudah-mudahan niatnya karena Allah Ta'ala, gitu ya. Menambah keberkahan, intinya hari ini kita lanjutkan bimbingan menulis ya teman-teman, terkait dengan proses pembuatan karya berupa cerita pendek. Ustazah haturkan jazakumullah khair bagi santri yang sudah mengirimkan kerangka ceritanya ya di pekan sebelumnya. Sudah diberikan bimbingan untuk menyusun, setidaknya sudah ada yang mengirimkan dan sudah dapat balasan email dari Ustazah. Udah dicek lagi belum tadi? Sudah ya? Oke, beberapa sudah ada yang mengirimkan dan sesuai langsung ACC. Kemudian ada yang mengirimkan tapi ada revisi sedikit atau perbaikan dan sudah mengirimkan kembali. Kemudian udah dapat balasan lagi untuk bisa dilanjutkan ya. Udah dicek lagi belum? Oke. Siapa yang belum? Coba angkat tangan. Yang belum mengirimkan siapa? Ayo. Zafira, Musna, Suci, Aini, Salwa, Salwa udah tadi ya. Lulu, Ansor. Saya terus udah, Ustazah. Saya udah, Ustazah. Siapa? Saya udah, Saya Ustazah. udah, Ustazah. Aziza belum ya? Saya udah tapi belum, Ustazah. Ini Hah? udah, Ustazah. Gimana? Gimana Kak? Yang saya udah tapi belum. Ustazah. Nah, Ustazah, udah. Kapan ngirimnya? Kemarin waktu kapan ya? Pas Ini udah, nanya Ustazah. Oh, ke yang ini ya, email Mega Viani ya? Bukan Viani Mega ya? Oh, nanti Iya, Ustazah Ustazah. cek ya. Baik, nanti intinya kalau tadi arahannya Ustazah kan alurnya itu di breakdown ya atau dibuatkan rincian. Kemarin Ustazah kayaknya nggak ngajarin deh di kerangkanya alur, cukup dituliskan maju, mundur, campuran, progresif itu dari mana, Neng, Nong? Suka ngarang deh kalian nih. Ya, inisiatifnya tinggi. Nah, Ustazah kemarin kan ngasih arahannya begini nih. Coba izin share screen. Mana ya? Kok nggak ada dia? Taruh.
Kelihatannya apa, Neng, di depan? Kosong. Kosong ya? Kosong. Kosong ya? Sebentar. Kosong. Nah, udah muncul belum? Cuma, sudah. Udah ya. Sudah. Oke, ini yang kemarin 7 elemen ini minimal ada di dalam kerangka. Nah, untuk alurnya ini dimulai dari perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Terus mana Ustazah yang ngejelasin? Ada alurnya maju mundur ditulisnya. Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, tapi dibuat rincian. Nah, ingat di sini lihat strukturnya. Struktur dari plot atau alur itu sendiri. Coba, tadi kan ada bagian orientasi ya. Introduction kalau bahasa Inggrisnya. Itu perkenalan. Ustazah contohkan juga di dalam grup. Ya, misalnya contoh realnya seperti apa. Kemudian ini masuk ke komplikasi. Komplikasi itu pemunculan masalah. Masalahnya itu sendiri. Misalnya bannya bocor, terus konfliknya apa lagi? Oh, dia konflik dengan dirinya sendiri kah? Atau ketemu sama orang lain, diklaksonin orang, misalnya gara-gara motornya mogok. Kemudian puncaknya apa? Dia berantem, pukul-pukulan, gitu kan. Misalnya itu rangkaian komplikasi bagiannya. Kemudian masuk ke resolusi. Resolusi ini di anti klimaks, ada penurunan konflik sampai ke penyelesaiannya. Adapun koda itu sebagai pilihan saja, kalian mau cantumkan atau tidak, tapi sifatnya tidak wajib. Koda itu isinya langsung menyampaikan amanat gitu. Tapi jangan ditulis seperti ini, misalnya kalian nih kebiasaan dalam cerita ini amanatnya, tapi kalian yang menceritakan langsung, oh dari sini kalian begini gini. Dalam bentuknya cerita juga, tapi itu masuk ke bagian koda seperti itu. Itu sifatnya pilihan, mau dicantumkan atau tidak. Yang wajib 3, ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi atau penyelesaian. Orientasi itu pengenalan, bisa pengenalan latar, bisa pengenalan suasana ya, atau tokoh gitu kan. Dan masuk nih bumbu-bumbunya apa yang mancing-mancing konfliknya apa yang mau disajikan, puncak masalahnya apa, konfliknya gitu. Nah, untuk tadi misalkan kalau kalian mau jenisnya alur maju ya berarti tadi dari bawah sini naik ke bawah lagi itu alur maju. Tapi kalau alurnya mundur ya, dari resolusi dulu nih kebalikannya, dari belakang sini naik baru turun ke pengenalan. Jadi kalau alur campuran di mana? Misalnya dari konfliknya dulu, kemudian baru rising actionnya atau pengenalan konfliknya, puncaknya. Terus apa? Ke perkenalan baru penurunan masalah baru penyelesaian, itu namanya alur campuran. Seperti itu. Sampai sini paham buat kerangkanya atau masih bingung? Boleh diajukan pertanyaan dulu, kita diskusi. Oke. Kalau Indah Ado, Ustazah mau share sebuah video. Nah, muncul nggak layarnya? Muncul? Muncul. Enggak. Belum ada videonya. Iya, belum. Emang belum. Nah, sekarang kelihatan? Suaranya terdengar? Terdengar. Oke.
Saya Ahmad Fuadi, saya penulis novel yang paling dikenal mungkin Negeri Lima Menara. Menulis adalah cara berbagi kebaikan yang paling mudah, tapi berdampak luas, bahkan bisa melintas batas waktu. Modal menulis hanya sebatang pulpen, secarik kertas, dan sebongkah hati. Tapi hasilnya menembus batas. Batas budaya, batas geografis, batas bangsa, bahkan batas agama. Sebelum menulis itu adalah membaca. Iqra dulu, membaca semua, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Seperti kata orang Minang, alam terkembang menjadi guru, alam tak kambang menjadi guru. Baca lahir dan batin manusia, baca gerak-gerik alam, baca tanda-tanda Tuhan. Menulis itu memilih topik yang paling melekat dengan hati kita, yang paling kita nyaman, yang paling kita tahu. Saya kebetulan dipaksa masuk pesantren oleh ibu saya. Tapi kemudian saya sangat bersyukur telah belajar di pesantren. Karena ini adalah momen sekolah, momen belajar saya yang paling inspiratif dalam hidup. Karena mengajarkan cara hidup dan cara menjadi manusia yang terbaik. Pengalaman hidup yang paling berkesan ini lalu saya tulis sehingga menjadi novel seperti Negeri Lima Menara dan novel-novel lainnya. Jadi tema Islam selalu muncul di buku saya tanpa saya sadar, tanpa khusus diatur atau direncanakan. Islam adalah ajaran untuk terus bertingkah laku baik ke segala penjuru. 360 derajat. Nabi Muhammad bilang, kalau beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, karakter manusia. Jadi berakhlak yang baik kepada Sang Pencipta, kepada sesama manusia, dan juga kepada seluruh alam. Secara vertikal mengabdi kepada Allah, dan secara horizontal berbuat baik ke segala penjuru manusia dan alam. Seperti kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ramadan bagi saya adalah masa untuk mengisi ulang hati dan pikiran, untuk mengkalibrasi diri, untuk mendapatkan modal hidup yang baik 11 bulan mendatang. Dengan apa? Dengan membaca, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan banyak merenung. Merenungkan apakah misi hidup saya untuk berlaku baik ke segala penjuru ini sudah tercapai, dan bagaimana mencapainya. Ya, gimana tayangan tersebut? Oke, ada yang mau komentar tentang tayangan tersebut? Dipersilakan. Yuk, Neng. Halo. Halo, saudara. Yuk, dicoba ditanggapi dulu komentar video yuk tadi.
Siapa sih? Yo, Ika, udah buka mic-nya, Kak. Enggak, Us. Orang ditanya. Silakan. Ini Ustazah jadi penilaian ya. Tetap kita pertemuan ini ada penilaian sikap ya, keaktifan, gimana kalian bertingkah gitu. Yuk. Ustazah, Yo, siapa? Afwan Ustazah, dari awal videonya nggak muncul. Hah? Nggak muncul dari awal? Tapi terdengar nggak suaranya? Putus-putus Ustazah. Yang lain gimana menyimaknya? Kelihatan sudah. Kelihatan, Us, tapi Saya suaranya ada hilang, Us. Oh gitu. suaranya Gitu. Coba di-share lagi ya. Di komen atuh. Ustazah, Ya, Anin izin katanya mau ke rumah sakit. siapa yang sakit? Kurang tahu, Us. Kalau Katanya Anin minta yang tolong izinin. Kalau Anin yang sakit, ya nggak bisa diizinin temennya, dia yang izin sendiri, nggak bisa diizinin pakai temennya. Dah, gimana suaranya sekarang jelas nggak? Jelas, Us. Jelas ya. Nih ulang lagi. Amat kan. Amat jelas. Komentarin ya. Kita diskusi untuk bimbingan hari ini, diskusi dari video ini dulu. Poin-poin apa yang bisa kalian ambil dari tayangan ini, dan bisa nggak di Saya Ahmad Fuadi, relasikan saya dengan penulis keadaan novel kamu saat ini? yang paling dikenal mungkin Negeri Lima Menara. Menulis adalah cara berbagi kebaikan yang paling mudah, tapi berdampak luas, bahkan bisa melintas batas waktu. Modal menulis hanya sebatang pulpen, secari kertas, dan sebongkah hati. Hasilnya menembus batas, batas budaya, batas geografis, batas bangsa, bahkan batas agama. Sebelum menulis itu adalah membaca. Iqra dulu, membaca semua, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Seperti kata orang Minang, alam terkembang menjadi guru, alam tak kambang menjadi guru. Baca lahir dan batin manusia, baca gerak-gerik alam, baca tanda-tanda Tuhan. Menulis itu memilih topik yang paling melekat dengan hati kita, yang paling kita nyaman, yang paling kita tahu. Saya kebetulan dipaksa masuk pesantren oleh ibu saya. Tapi kemudian saya sangat bersyukur telah belajar di pesantren. Karena ini adalah momen sekolah, momen belajar saya yang paling inspiratif dalam hidup. Karena mengajarkan cara hidup dan cara menjadi manusia yang terbaik. Pengalaman hidup yang paling berkesan ini lalu saya tulis sehingga menjadi novel seperti Negeri Lima Menara dan novel-novel lainnya. Jadi tema Islam selalu muncul di buku saya tanpa saya sadar, tanpa khusus diatur atau direncanakan. Islam adalah ajaran untuk terus bertingkah laku baik ke segala penjuru. 360 derajat. Nabi Muhammad bilang, kalau beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, karakter manusia. Jadi berakhlak yang baik kepada Sang Pencipta, kepada sesama manusia, dan juga kepada seluruh alam. Secara vertikal mengabdi kepada Allah, dan secara horizontal berbuat baik ke segala penjuru manusia dan alam. Seperti kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas.
sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ramadan bagi saya adalah masa untuk mengisi ulang hati dan pikiran, untuk mengkalibrasi diri, untuk mendapatkan modal hidup yang baik 11 bulan mendatang. Dengan apa? Dengan membaca, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan banyak merenung. Merenungkan apakah misi hidup saya untuk berlaku baik ke segala penjuru ini sudah tercapai, dan bagaimana mencapainya. Yuk, coba diskusi dulu terkait dengan proses menulis kita ya, tentunya. Gimana? Apa aja yang didapatkan dari tayangan tadi? Cukup inspiratif atau tidak? Sangat-sangat sih. Sangat inspiratif. Ya, Aziza bisa berbagi, Mira bisa berbagi apa yang bisa menginspirasi kalian tadi setelah menyaksikan tayangan tersebut. Yuk, Nira dulu, silakan. Gak tahu. Ya. Saya dari data kamu nggak bisa dimunculin ke mulut. Gimana? Gimana coba versinya Nira, belajar menyampaikan. Yang ini ya, Pim. Jangan saya dulu, ganti yang lain dulu. Ya. Saya Us. Yuk, silakan Ika. Itu tentang kehidupannya Ahmad Fuadi. Jadi dia tuh kan tadinya dimasukin pesantren sama ibunya. Awalnya nggak mau, terus jadi nyaman gitu. Jadi dia ngebuat novel yang selalu ada Islam-Islamnya gitu. Oke. Terus Relate nggak kira-kira sama kalian? Relate banget ya sama kalian ya? Sama nggak maksudnya kayak kalian? Sama-sama di pesantren? Sama-sama dipaksa apa enggak? Besok kalian tanyakan sendiri ke hati kalian masing-masing. Kalian aja yang jawab, nggak usah disampaikan. Nah, intinya dengan keterpaksaan itu beliau bisa menemukan titik balik ya, dengan caranya ternyata di pesantren itu adalah proses yang gimana tadi kata beliau, proses belajar yang cukup apa tadi katanya beliau, malah paling berkesan, yang paling menjadikan dia sampai saat ini bisa berkarya intinya ya. Nah, itulah harapannya Ustazah kepada kalian semua. Kalau tadi kerelatannya, kedekatannya, cerita kisah hidupnya Ahmad Fuadi sama dengan kalian, berarti kalian harus menemukan titik balik dari kehidupan kalian di pesantren. Dengan cara apa? Mungkin dalam salah satunya dan cara berkarya melalui tulisan. Bahwa kata beliau, menulis bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu ya, menjadi jalan di hidupnya, visi hidupnya justru ya, visi hidupnya Bang Ahmad Fuadi ini berguna bagi banyak orang. Khairun anfahum linnas gitu ya. Nah, karena satu tulisan itu bisa menembus ke semua kepala ya, bisa 1000 kepala, dibandingkan satu peluru hanya bisa menembus satu kepala gitu. Nah, ya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dalam proses kreatif kita di semester ini dengan terus menghasilkan
tulisan yang baik tentunya ya tadi yang bisa bermanfaat bagi orang saat kita membaca, saat orang membaca tulisan kita, oh dia bisa mengambil pelajaran yang baik, menularkan gagasan ide pikiran kalian ke orang lain dengan cara menulis seperti itu. Ya. Setelah ini Ustazah sudah menerima beberapa kerangka cerita dan sudah Ustazah tanggapi. Yang mendapatkan balasan Ustazah lanjutkan, silahkan dikembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Bagi yang belum, mohon bersabar ya. Mohon kalau misalkan nanti dapat revisi gitu harus diperbaiki, ya harus diperbaiki segera mungkin dan dikirimkan kembali sampai dapat balasan surat elektronik atau email dari Ustazah, lanjutkan itu baru bisa dikembangkan. Gitu. Siapa yang belum mengirimkan, Ustazah tunggu sampai hari ini. Bagi yang sudah mendapat balasan lanjutan, silahkan dikembangkan menjadi cerita yang utuh, ya. Dikerjakan semampu kalian pengembangannya. Jadi poin-poin yang kalian buat peristiwanya ya di setiap bagian struktur itu, misalkan orientasinya itu fokus, misalkan satu paragraf itu tentang perkenalan, tidak membicarakan yang lain-lain. Nanti paragraf selanjutnya tentang pengenalan konflik misalnya, sudah muncul-muncul konflik. Nah, di paragraf selanjutnya misalkan fokus terhadap konfliknya itu sendiri, pembicaraannya. Jadi per paragraf itu fokus ke bagian-bagian. Itulah gunanya kalau kalian buat kerangka. Jadi nggak ngalor ngidul, nggak loncat ke sana kemari dan nggak bingung endingnya apa. Gitu. Itu kenapa harus dulu kita fix dulu kerangkanya. Kalau sudah, itu udah mulai mempermudah kalian mengembangkan jalan ceritanya sebagai pedoman kerangka itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, untuk yang sudah dapat balasan lanjutkan, silakan nanti setelah ini dikembangkan dan dikirim lagi lewat email ke Ustazah. Bisa diketik langsung aja di email, tidak perlu diunduh file gitu ya. Ketik aja langsung, kerjakan di email. Nanti kalau sudah fix banget baru dipindahkan ke Word, kirim ke Ustazah gitu. Nah, batas waktunya kapan untuk mengembangkan cerita? Sampai hari Kamis pengirimannya. Hari Kamis tanggal 15 Oktober. Kerjakan dulu aja sampai semampu kalian pengembangannya. Karena kita masih proses pendampingan. Gitu. Ya. Misalkan baru sampai di pengembangan konfliknya, belum sampai penyelesaiannya. Ya nggak apa-apa, di hari Kamis kirimkan aja dulu itu. Sampai sejauh mana kalian bisa mengembangkannya. Kalau udah selesai ya udah nggak apa-apa, dari awal sampai akhir kirimkan juga. Gitu. Nah, yang hari ini belum dapat balasan lanjutkan, artinya belum disetujui kerangkanya oleh Ustazah, mohon bersabar karena ini bergantian dengan teman-teman yang lainnya. Sampai nanti dapat balasan, baru nanti dilanjutkan. Yang belum mengirimkan sama sekali, masih Ustazah tunggu sampai hari ini. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, jangan nanti udah selesai Zoom, mau ngerjain Ustazah saya bingung, mumpung masih ketemu di sini, masih bisa berinteraksi secara langsung. Silakan. Tafadholi. Ya, silakan Salwa. Jadi yang belum dapat email lanjutkan itu dibenatin lagi. Iya. Sampai nanti balasan, intinya kalau balasannya lanjutkan itu sudah selesai buat kerangkanya. Tapi kalau masih misalkan masih dapat saran dari Ustazah, dapat koreksi dari Ustazah, berarti buat lagi kerangkanya, diperbaiki lagi sesuai dengan saran yang Ustazah berikan di email. Gitu. Paham? Paham. Oke, ada lagi yang lain? Makasih Salwa. Saya sudah. Siapa? Mila, ayo silakan Mila. Minimal berapa halaman sudah? Nah, kemarin udah saya sampaikan. Lazimnya itu 1000 sampai 1500 kata.
Berarti berapa lembar ya? Berapa lembar kira-kira? Kalau di Word itu sekitar 2 sampai 3 lembar sepertinya. Ya. Nih, untuk lomba kategori A, kalian masuk kategori A. 1000 sampai 1500 kata. Ya. Jadi ini antara 2 sampai 3 halaman Word ukuran A4 ininya. Dengan size fontnya 12. Gitu. Oke, ada lagi? Ya, Ya, mau nanya, sama-sama. Ustazah. Silakan. Koda itu amanat atau akhir ceritanya, Ustazah? Koda itu termasuk amanat gitu, Suci. Dia biasanya ada di akhir cerita. Tapi tidak perlu dituliskan amanat cerita ini, nggak perlu. Tapi istilahnya kayak ngambil kesimpulan dengan bahasa kalian tapi dalam bentuk cerita gitu. Itu koda. Oke. Dan itu sifatnya nggak wajib. Terserah kebebasan penulis mau dicantumkan koda atau enggak. Yang wajib 3 tadi, orientasi, komplikasi, sama resolusi. Gitu. Terima kasih, Ustazah. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya Ada? ingin bertanya, Ustazah. Ya, silakan. Siapa ya? Oh, Hasna. Silakan, Hasna. Untuk lanjutan ceritanya itu kita langsung judul, langsung ke isi cerita, atau pakai kayak nama kelas, tema kayak gitu lagi, Ustazah? Oh, enggak, langsung aja. Nama, di atasnya kamu judul, langsung isi ceritanya. Secara struktur. Jadi dipisah-pisah lagi orientasi, tapi udah utuh bentukan paragraf cerita. Gitu. Gitu. Sekarang, Oke. Ustazah. Ya, Afwan. Ada lagi? Tinggal 1 menit nih sebelum kita tutup. Ika, itu kenapa hidung dipakai plester? Ikut demo kemarin? Dinyalain dulu, Kak. Dicakar. Dicakar siapa? Cakar kucing. Ya Allah, makanya jadi sama kucing. Oke. Ada lagi, Fitri. Aman, Fitri? Bisa dipahami nggak, Fitri? Bisa diikuti nggak materinya? Udah habis nih waktunya bentar lagi. Udah. Ya. Oke, itu aja pertemuannya untuk kali ini. Setelah ini bisa dilanjutkan. Itu Naila lagi perjalanan ya. Hati-hati ya, Nay. Semoga bisa diikuti materinya hari ini dan bisa dilaksanakan tugas-tugasnya. Tidak menumpuk. Gitu. Akhirul kalam, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Abidarsin, cus. Assalamualaikum, ahlan ilaliko. Ma'assalam. Ya. Sampai berjumpa lagi.